Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bang kakak semua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuy. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah izinkan kita bisa menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mudah-mudahan juga penuh dengan ihtisaban, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti di akhir bulan Ramadan ini. Selain kemudian ketakwaan kita yang semakin mendekat kepada Allah, juga diampunkan kemudian segala dosa kita yang telah lalu dan juga kesalahan-kesalahan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang senantiasa menjadi bukti bahwa kita ini tetap kemudian berusaha untuk menanamkan rindu, cinta kita dan kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di mana kemudian tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah, dan hadiah paling besar nanti yang akan kita rasakan dan kita syukuri adalah ketika kemudian Rasulullah SAW berkenan untuk memberikan syafaat untuk keselamatan kita masuk surganya Allah. Amin amin ya Rabb. Kita lanjutkan kajian singkat kita karena sudah paling 15 menit ya waktu kita. Hari berapa sekarang nih Ramadan? Hari ke-8 ya, hari ke-8. Di satu kisah ketika kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu an mau menaklukkan salah satu daerah, atau kalau sekarang tuh provinsi lah ya kalau di Indonesia tuh, yang dikuasai yang bagian daripada Imperium Persia waktu itu. Di situ daerah itu yang menguasainya ratu. Kalau mungkin sekarang gubernurnya cewek gitu. Ya, ratu. Dan waktu itu ditantang kemudian Khalid untuk meminum racun. Ya kan? Waktu itu ditanya sama Khalid, apa yang di tanganmu itu? Ini racun. Kalau emang betul kau yakin dengan Tuhanmu, ya kan? Ini adalah racun yang paling berbahaya nih di Persia. Coba, barang siapa yang mencicipi itu dikit atau banyak? Kata ratunya, barang siapa yang mencicipi ini dia akan mati seketika. Saking bahayanya nih racun. Maka Khalid bilang, sini, kopi di tempat kami lebih berbahaya dari racunmu ini kan gitu. Ini diminta sama Khalid satu gelas. Lantas kemudian Khalid membaca doa. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiun alim. Dibaca doa itu sama Khalid bin Walid, bukan dicicipi sama dia. Dihabisin satu gelas. Minum macam dia buka puasa. Ya kan? Minum. Untung kata dia mau nanya, mana pisang goreng ini kata dia. Ya kan? Pas dia ini, mana pisang goreng ini? Ya, cuma waktu itu Khalid ternyata tidak pencinta pisang goreng ya. Kalau dibawa racun ke Cinang Neng, oh pasti kasih pisang goreng dulu baru kita minum ini racun. Diminum sama Khalid, bukan dicicipin. Minum dan Khalid alhamdulillah baik-baik saja. Seolah-olah itu hanya air putih biasa, bukan racun yang diperkirakan kalau dicicipi aja katanya mati. Nah, ini bukan dicicip lagi, dihabisin. Maka apa kata Ratu Persia itu? Kalaulah semua pasukan muslimin seperti ini, maka tak akan ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang bisa mengalahkan mereka. Maka hari ini apa yang membuat Khalid kemudian bisa seperti itu? Iman. Keimanannya
Karena kalau kita praktekkan sekarang mungkin agak lain kan beda, ini hasilnya. Coba nanti kita tes ya. Jaya coba nanti racun tikus kau beli. Kita bikin nanti 3 gelas nanti buka puasa nih. Racun tikus tuh. Ya kan? Ada racun tikus, ada baygon, ya kan? Nanti kita tes santri yang paling beriman. Coba setiap pagi kan kita minum apa? Minum. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Nanti sore kita di zikir petang baca apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi. Ya sudah, yang dibaca sama enggak? Ya sudah, berarti efeknya sama dong. Oke? Oke enggak? Kan yang dibaca doanya sama. Ya kan? Rasulnya sama enggak? Tuhannya sama? Al-Qur'annya sama? Hasilnya sama berarti dong. Ah? Ah? Sama nggak kira-kira? Kalau kita minum nanti racun tikus tuh nanti sore, kita buka bukbernya nanti racun tikus. Ah? Sama nggak kira-kira hasilnya? Loh kok percaya betul nggak? Kenapa? Tuhannya sama, Rasulnya sama, kitabnya sama, bulan sucinya sama nggak? Idul Fitrinya sama, kiblatnya sama, matinya sama? Biasa. Ah. Jadi gimana kira-kira? Kok bisa yakin gitu beda hasilnya? Doanya sama? Apa yang membedakan berarti? Keyakinannya, keimanannya. Ya, keyakinan dan keimanannya terhadap doa tersebut. Ya, maka ulama mengatakan kalau generasi dulu itu generasi tartil, generasi takwil. Kalau generasi sekarang generasi tartil. Apa bedanya? Kalau generasi dulu tuh baca baca hadis dia, baca Quran dia masuk ke relung jiwanya, ngalir di urat-urat nadinya di darahnya, menjadi prinsip buat dia. Kalau sekarang kita nih, saya sih kalau antum kan soleh solehah masya Allah luar biasa. Makanya nanti yang minum racun tuh antum ya. Kalau saya hari ini tartil baca doa, baca Quran cuma sampai tenggorokan aja, kuat-kuatan baca, bagus-bagusan baca, tapi tak ngerti apa yang dibaca, bahkan kemudian tidak berubah menjadi sebuah kelakuan, nggak berubah menjadi prinsip, nggak sampai ngalir di darah. Bismillahnya itu nggak nyampe ngalir di darah, cuma nyampe tenggorokan. Buktinya korupsi dia Bismillah katanya. Mau buka puasa jam 12 siang Bismillah katanya. Itu buktinya Bismillahnya itu cuma sampai tenggorokan. Mau bermaksiat dia masih bisa Bismillah. Nah itulah bedanya. Sama yang dibaca, tapi beda kemudian di level keyakinannya. Kalau dulu dia generasi takwil sampai kemudian mendarah daging, kalau sekarang cuma tartil. Makanya sekarang tuh yang ada itu kompetisi bagus-bagus bacaan Quran, lihat. Bukan kompetisi bagus-bagus pemahaman Quran. Gitu. Saya mah yang sahur itu kan ada tuh. Ini bukan ini ya, pendapat saya gitu. Yang sahur itu ada ini kan lomba apa tuh? Dai ya. Aksi ya, yang dari Singapura lah, dari Indonesia, pokoknya Asia Tenggara ya. Ya Masya Allah itu guru-guru kita semua gitu, para ustadz, ustazah dan seterusnya. Tapi itulah gambaran kemudian yang dipertontonkan ke depan umat hari ini. Coba abis, ada nggak yang nonton? Nah kalau santri nggak ada TV kan. Kalau ibu-ibu nonton nggak? Yang di Zoom nonton kan? Enggak. Kau sahur pun nyari sinetron? Saya juga di rumah nggak ada TV, cuman kalau di sini kan Atta masih ada TV. Jadi kalau saya di sini, Atta sama Suwo tuh suka putar itu. Apa yang saya pelajari dari situ? Betapa kemudian dangkalnya pemahaman umat karena yang dipertonton pun begitu. Dai-nya bagus, yang dia bahas Quran, hadis, seterusnya gitu. Tapi lihat apa yang dikomentari. Yang dikomentari bajunya, yang dikomentari lawakannya, yang dikomentari
Macam-macam. Hostnya 5. Ya, ya udahlah ya, gitu. Nah, kalau saya melihatnya ya Allah, ya udah, inilah PR umat nih. Ya kan? Aksi akademi apa sih itu? Akademi Sahur Indonesia. Bener ya? Kalian enggak bikin-bikin ngarang-ngarangin aksi. Sahur. Ya itulah intinya di situ calon-calon dai yang diperlombakan, begitu ya? Materi dainya bagus-bagus, cerdas-cerdas, tapi sayang yang diulik, yang didalamin itu adalah perkara sampai tenggorokan. Yang dikomentari sama komentatornya itu, penilainya itu guru-guru kita semua, para ustadz, alim ulama komentatornya. Tapi sayang, yang dikomentari itu sebatas tenggorokan, sebatas penampilan. Bajunya bagus, gamisnya bagus, suaranya lantang, iya benar. Tapi tidak kemudian di-challenge itu dai dengan pendalaman apa yang dia bawakan. Tidak di-challenge stop ya. Tidak ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kemudian membuat itu dai berpikir tentang ayat yang dia sampaikan. Agar apa? Agar kemudian umat jamaah tahu sedalam apa dia paham apa yang dia sampaikan. Itu yang kita kurang sebenarnya. Maka hari ini, ayo kenapa sih saya kemarin diumumkan sama Ustaz Jaya, ayo semuanya habis sholat baca Quran 10 menit, semua harus megang Quran, jangan ada yang ngobrol. Karena kita megang Quran aja itu masih sebatas tartil. Apalagi tidak baca Quran, aduh, makin jauh kita dari dalam Quran. Makin jauh kita dari Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala. Itulah kenapa kemudian setiap pagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap kemudian terbengkalai hidup kita. Padahal setiap pagi kita baca. Kenapa? Bukan salah doanya. Salah yang berdoa. Tak yakin sama apa yang dia baca. Gimana mau yakin? Dia tak paham apa yang dia baca. Gimana mau paham? Dia tak pernah pelajari apa yang dia baca. Gitu kan. Nah, makanya kemarin saya bilang, ayo semuanya wajib pegang Quran. Cuma 10 menit, sabar. Baca. Kenapa saya kasih tilawah mandiri bukan odot? Ramadan ini ayo, momentum Ramadan inilah sejuk auranya, ya kan? Allah karunia kita bulan yang sejuk auranya selama sebulan Ramadan, dan Allah kemudian udah fitrahnya manusia selama bulan suci Ramadan itu sebandel-bandelnya orang itu keinginan berbuat baiknya tinggi. Benar nggak? Itulah salah satu keberkahan bulan Ramadan. Ya kan? Saya waktu hidup di terminal dulu, pada saat bulan suci Ramadan, abang-abang yang biasa minum bir tuh tetap minum bir dia. Cuma yang tadinya minum bir mereka di terminal tuh di mana mereka suka, bulan suci Ramadan ngumpet-ngumpet. Dicari mereka terpal, apa namanya spanduk-spanduk, kadang spanduk bis ini kan ada tuh suka spanduk apa udah rusak nih, dicari mereka di pojokan tuh ditutup, tetap minum bir, tapi udah ngumpet gitu. Apa maksudnya? Ayah ikut nggak minum birnya? Ayah ikut, kadang beliin. Ya, karena saya punya kepentingan untuk kemudian jadi backing saya di situ kan. Nah, itulah kehidupan. Tapi alhamdulillah saya tidak ikut minum. Saya minum sama mereka, tapi teh manis, teh botol, gitu ya. Di situ juga, cuman kalau dia berbintang, saya teh botol sosok. Cintailah produk artinya apa? Sebandel-bandelnya orang. Kalau bulan Ramadan tuh, secara fitrahnya kita, Allah kasih keberkahan Ramadan, keinginan berbuat baik itu ada. Maka, ayo kita yang udah ke masjid, kita yang udah duduk di masjid, sekarang kita tambah. Kita tambah dengan apa? Interaksi dengan Al-Quran. Kenapa kemudian nggak odot kayak biasa setiap sholat, tapi tilawah mandiri 10 menit waktu masing-masing. Bebas mau apa, mau hafal terserah. Kenapa? Harapannya kita punya kesempatan me time. Me time itu apa ya? Punya waktu sendiri berduaan, ngedate, kencan, pacaran sama Al-Quran. Pacaran sama Al-Quran. Boleh enggak apa-apa baca cuma 2-3 ayat, tapi baca Bu ayatnya. Baca artinya maksud saya. Ya kan? Al-Quran kita ini kan bagus-bagus. Ada asbabun nuzulnya di bawah, ada fadilah baca Qurannya di samping-samping, ya kan? Nah, baca tuh.
2-3 ayat tapi kemudian kita baca artinya, kita renungi maknanya, minta sama Allah, ya Allah zidni fahma. Zidni ilman warzuqni fahma. Berikanlah aku rezeki paham ya Allah tentang ayat ini. Jangankan kita nih, yang berabad-abad jaraknya dengan zaman Rasulullah SAW. Abu Bakar aja yang hidup bersandingan dengan baginda Rasulullah SAW, itu menghabiskan waktu zuhur sampai maghrib cuma bahas 1 ayat. Dari zuhur sampai maghrib, bukan 10 menit, 6 jam. Abu Bakar tuh cuma baca 1 ayat. Nggak hafal-hafal dia ya, bukan nggak hafal-hafal. Sebegitu kemudian sahabat tuh pengen paham tuh apa yang dimaksud dengan Al-Quran tuh. Minta sama Allah, ya Allah kasih aku ilham tentang apa yang dimaksud dari kalamullah nih, dari perkataanmu ini ya Allah. Begitu. Nah, inilah esensinya sebenarnya. Kita cuma 10 menit, tapi kan lumayan. 10 kali berapa waktu sholat? 4 ya. Kalau tarawih kan enggak ada. Kalau isya kan enggak ada. Maghrib juga enggak ada ya. Nah, itu pun sisa 3 waktu sholat. Ya Allah, tinggal sisa 3. Tapi lumayan lah, 3 kali 10, 30, setengah jam. Itu yang 3 sholatnya di sini. Yang enggak sholat di sini, enggak yakin saya. Ibunya udah ketawa kan? Enggak yakin saya. Maksudnya enggak yakin saya 10 menit, yakinnya saya sejam. Sejam. Oke. Nah, jadi biar kemudian setiap bacaan Al-Quran, setiap hadis, karena inilah warisan Rasulullah SAW untuk kita. Yang mana jaminannya sama Rasul, barang siapa yang berpegang teguh kepada yang 2 hal ini, lan tadillu, dan tidak akan pernah sesat, nggak pernah rugi, nggak pernah salah, nggak pernah kalah, kata Rasul. Kalau berpegang sama yang 2. Gimana kita mau berpegang kalau kita tak kenal? Ibu mau nggak dipegangin sama orang kalau dia nggak kenal, kalau ibu nggak kenal, mau nggak? Iya, pegang. Gitu. Benar nggak? Gimana Quran itu mau jadi kita jadikan pegangan kalau Al-Quran itu tak kenal kita, kita tak kenal Quran. Kata Quran, siapa kok? Gitulah kira-kira. Ya kan? Kita mau jadikan pegangan Al-Quran, tapi Al-Quran tak pernah kenal kita, kita tak pernah mau kenal Al-Quran. Cuma mau pegang-pegang aja. Emang gua cowok apaan kan gitu. Kenalan dulu dong, baru pegang pegang. Gitu. Oh, apa lagi nih? Saya suka dikodein biasanya. Oh iya udah lewat 2 menit. Oke. Begitu. Oke. So, ayo 10 menit habis sholat. Manfaatkan betul. Nggak perlu kemudian ngejar panjang-panjang. Ya kalau mau silahkan. Oh lagi ngejar, lagi menikmati tilawah nih, Ustaz. Mau ngejar tilawahnya, tafadhol. Lagi nikmat banget nih, lagi dapat nikmatnya nih baca Quran. Ayo sikat baca Quran. Ya kan? Masing-masing orang tuh beda kemudian interaksinya dengan Al-Quran. Yang jangan tuh jangan berinteraksi sama sekali. Orang baca Quran dia duduk gini. Begitu sodaqallah, Allahu Akbar. Elah, iya kan? Iya, iya sih, iya juga, iya, heeh. Boleh juga, ya, ya. Daripada enggak sama sekali. Ya, dibanding mereka yang enggak doa ya, ya, ya Allah, ya Allah. Baik, oke, begitu ya. Mari kita, ya, juga ya. Oke, ya Allah. Ya, semoga kita Allah kuatkan untuk istiqomah berbuat baik ya. Allah kemudian perkenankan Al-Quran dekat-dekat dengan kita, dan Allah perkenankan juga kita punya rasa untuk terus kemudian menambah bekal-bekal kita di yaumil akhir. Yang baik datang dari Allah, yang buruk pastilah datang dari saya. Yang benar datang dari Allah, yang salah-salah itu pasti datangnya dari saya. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kita semua istiqomah sampai husnul. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah